Halo semuanya, nama saya Muhammad Kemal Pasha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara rekonsiliasi fiskal dan juga menginputnya dalam ISPT PPh Badan Lampiran 1. Oke, yang pertama itu. Apa sih rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Oke, di sini saya telah memiliki data-data untuk rekonsiliasi fiskal, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tabel yang saya telah buat ini. Yang pertama ini adalah lampiran 1. Apa sih lampiran 1 itu? Jadi nanti untuk penginputan datanya itu agar mempermudah penginputan data dalam lampiran 1. Itu nanti bakalan saya jelasin di akhir. Dan di sini kedua adalah keterangan. Di sini keterangannya itu adalah keterangan data-data selama tahun 2018, pengeluaran atau pemasukan dari perusahaan selama tahun 2018. Dan di sini adalah yang kedua ini, yang ketiga komersil. Di sini ada data-data komersil selama tahun 2018. Di sini ada koreksi fiskal positif dan negatif. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi positif itu adalah dia itu menambah penghasilan. Jadi intinya itu dia nantinya itu kalau ada koreksi positif itu dia menambah penghasilan ke fiskal. Sedangkan kalau untuk negatif itu mengurangi penghasilannya. Oke, di sini adalah data dari fiskalnya. Jadi nanti dari data komersil, kalau misalnya ada koreksi positif dan negatif, hasilnya menjadi fiskal. Dan sini saya juga ada landasan hukumnya atau dasar hukumnya. Dan sini ada alasan mengapa dikoreksi, mengapa tidak dikoreksi. Oke, yang pertama kita langsung aja. Pertama itu adalah penghitungan untuk pertama itu adalah tentang retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan di sini dalam data komersial itu sebesar 271 juta. Sedangkan untuk data-data di atas, di bawah ini adalah tahun 2018 itu hanya sebesar 180 juta. Nah, di sini kita harus mengkoreksinya. Koreksi positif sebesar 91 juta. Kenapa positif? Karena retur penjualan itu dia nantinya itu mengurangi penghasilan karena kan dibalikin barangnya, jadi kita harus mengkoreksinya di positif. Oke, di sini menggunakan pencadangan dan harus dikoreksi. Oke, yang selanjutnya itu adalah diskon penjualan. Untuk diskon penjualan menggunakan pencadangan juga, namun terrealisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 230.904.000. Dan data untuk komersil tahun 2018 itu realisasi komersilnya ada 103.101, dan di sini terdapat selisih dan kita harus koreksi negatif karena dia itu diskon penjualan itu dia mengurangi penghasilan. Oke, di koreksi positif itu dapat datanya itu adalah koreksi komersil dikurangi dengan yang data dalam tahun 2018 ini. Oke, sudah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah persediaan menggunakan metode Comwell dengan tabel perbandingan harga pasar dan harga perolehan. Di sini untuk harga pasarnya ada persediaan awal dan persediaan akhir sebagai berikut. Dan di sini kita harus mencari selisih antara harga perolehan dan harga pasar. Dan untuk persediaan awal barang kita harus koreksinya di negatif karena itu dia itu nantinya itu menambah penghasilannya karena dia itu persediaan awal barang. Oke, di sini totalnya kita cari selisih antara fiskalnya dengan komersilnya. Oke, sebesar berikut dan harus dikoreksi negatif. Lalu yang selanjutnya itu adalah pembelian. Dalam data pembelian sebagai barang diimpor ke luar negeri itu diperbolehkan, jadi tidak ada koreksi. Terus yang selanjutnya persediaan akhir barang adalah sebesar 750 juta. Jadi dari data komersil ini ada 380 dan kita harus cari antara selisih harga perolehan dengan harga pasar di sini, lalu kita masukkan ke dalam koreksi positif. Oke, terus yang selanjutnya itu ada biaya
Dalam gaji tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000, lembur 80.310.000, tunjangan makan siang sebesar 34 juta, bonus dicanangkan sebesar 120 juta. Nah, di sini itu ada beberapa yang kita harus koreksi. Kita lihat. Yang pertama itu adalah untuk PPh ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, jadi harus dikoreksi positif sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf H UU PPh. Kenapa harus dikoreksi? Karena kalau untuk PPh ditanggung perusahaan itu tidak diperbolehkan untuk dibiayakan dalam fiskal ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah bonus yang dicadangkan. Nah, untuk bonus yang dicadangkan juga tidak diperbolehkan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf C. Jadi pada pasal 9 ayat 1 huruf C itu dijelaskan bahwa untuk pencadangan itu tidak diperbolehkan. Oke, yang selanjutnya itu adalah dalam biaya transportasi perjalanan. Dalam biaya transportasi perjalanan terdapat perjalanan dinas, pembelian tiket, uang saku senilai 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sesuai pasal 9 ayat 1 huruf B, untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan usaha wajib dikoreksi sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU PPh. Karena ini tidak ada kepentingan, karena untuk keluarga juga, jadi kita harus koreksi. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah biaya sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Di sini juga terdapat 2 yang harus kita koreksi. Yang pertama itu adalah sewa kendaraan operasional dan juga sewa mes. Kenapa harus dikoreksi? Yang pertama itu adalah untuk sewa kendaraan operasional dijelaskan bahwa pembayaran untuk 3 tahun dihitung sejak tahun 2018. Jadi untuk 2 tahun berikutnya harus dikoreksi karena biaya digunakan bukan untuk tahun 2018. Jadi 72 juta itu harus dibagi dengan 3 tahun dulu. Lalu hasilnya itu yang boleh dikoreksi itu hanya tahun 2018-nya saja. Jadi untuk tahun 2018-nya saja kita dapat. Dan juga saja. Terus yang selanjutnya itu adalah sewa mes. Kenapa sewa mes tidak diperbolehkan? Karena itu dianggap sebagai natura untuk karyawan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf E. Jadi itu tidak diperbolehkan, kita harus koreksi. Nah, jadi di total itu semuanya itu adalah sebesar 190.500.000. Kita harus koreksi, jadi yang diperbolehkan dalam fiskal itu hanya 54 juta. Oke, yang selanjutnya di sini nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari perbaikan mesin kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018. Biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, di sini itu untuk perawatan perbaikan sedan kantor dijelaskan bahwa perbaikan kendaraan sedan kantor selama tahun 2018 menghabiskan sebesar 21 juta bulan Juni dan Desember 2018. Tapi sesuai dengan Cap 220 PJ 2002, biaya perbaikan tersebut tidak bisa dibiayakan semuanya, melainkan hanya sebesar 50%. Jadi udah ada ketentuan untuk biaya perbaikan kendaraan kantor, perawatan, perbaikan itu hanya sebesar 50%-nya saja. Jadi dari 21 juta ini kita harus kali 50%, jadi yang diperbolehkan itu adalah 10.500.000. Dan yang selanjutnya itu adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Itu tidak diperbolehkan karena kita anggap juga sebagai natura, jadi kita harus dikoreksi. Jadi total koreksi untuk yang nomor 8 ini dari biaya perawatan komersial itu 57.750.000, kita harus koreksi sebesar 42.450.000. Jadi yang boleh dibiayakan itu hanya sebesar 15.300.000. Oke, terus selanjutnya itu ini adalah selanjutnya biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta.
Oke, di sini untuk biaya iklan dan promosi dalam komersil itu terdapat data sebesar 300 juta. Sedangkan dalam kasus tersebut hanya sebesar 290 juta. Di sini kita harus mengkoreksinya sebesar selisih antara 300 juta dan 290 juta. Jadi kita harus koreksi positif sebesar 10 juta karena dia itu tidak ada terdapat dalam biaya normatif sesuai dengan PMK 02 PMK 03 tahun 2010. Jadi harus dikoreksi sebesar 10 juta. Oke, yang selanjutnya itu adalah dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES 450.000, PBB pabrik dan kantor 25.903.000, dan SKPKB PPh Badan sebesar 18.900.400 rupiah. Terus dan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan, yang kita harus koreksi adalah PBB untuk MES, SKPKB PPh Badan sebesar 18.900.400 dan STP PPh Badan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640.000. Sesuai di sini juga telah diatur untuk PBB sebenarnya diperbolehkan, cuma karena ini untuk MES, jadi kita anggap sebagai natura yang sewa juga seperti sewa, jadi harus dikoreksi. Dan untuk SKPKB dan denda STP pasal 25 tidak diperbolehkan menjadi biaya dan harus dikoreksi positif sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf K. Oke. Lalu yang selanjutnya itu adalah dalam biaya listrik telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi, telepon kantor 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayarannya. Di sini kita harus mengkoreksi telekomunikasi pasca bayar direksi dan juga sisa yang tidak terdapat bukti pembayaran. Oke, di sini ada penjelasannya. Oke, untuk biaya telepon direksi tidak dapat dibebankan seluruhnya. Sama seperti tadi perawatan, dia juga tidak boleh dibiayakan seluruhnya, maka hanya 50% saja sesuai dengan CAP 220. Sesuai CAP 220. Sesuai CAP 220 PJ 2002, dan untuk biaya yang tidak terdapat juga harus dikoreksi karena tidak ada kejelasan untuk apa biayanya tersebut. Oke, jadi koreksi sebesar 22.644.000. Selanjutnya itu dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan kebakaran Tambora 25 juta, biaya penelitian pengembangan riset di Aceh 45 juta, serta pengeluaran lainnya tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Di sini yang boleh yang harus kita koreksi adalah sumbangan, karena yang diperbolehkan dalam sumbangan itu hanyalah sumbangan-sumbangan seperti bencana alam, seperti bencana alam, bencana nasional, dikoreksi sesuai dengan PP 93 tahun 2010. Karena ini sumbangannya untuk kebakaran di Tambora dan bukan merupakan bencana nasional, maka kita harus mengkoreksinya. Dan untuk biaya yang tidak jelas juga kita harus koreksi karena tidak tahu untuk keperluan apa. Yang selanjutnya itu adalah penghasilan dari luar usaha. Di sini yang pertama itu adalah penghasilan bruto bunga deposito tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. Karena bunga deposito merupakan penghasilan final, maka kita harus koreksi negatif agar hasil dalam fiskal itu menjadi nihil. Sesuai dengan pasal 4 UU PPh, dia merupakan penghasilan final, maka kita harus koreksi negatif agar hasilnya nihil. Yang kedua itu adalah dividen dan laba selisih kurs itu. Pertama itu dividen itu karena penghasilan luar negeri, maka tidak harus kita koreksi, dan juga laba selisih kurs tidak koreksi. Terus yang selanjutnya itu adalah biaya dari luar usaha. Di sini biaya dari luar usaha, biaya bunga pinjaman, cara penghitungannya itu menggunakan PPh pasal 24, yaitu rata-rata dana per bulan dibagi rata-rata pinjaman per bulan dikali biaya bunga pinjaman. Nah, di sini itu jadi rata-rata dana per bulannya itu merupakan sebesar 3,125 M dibagi dengan rata-rata pinjaman
rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28,45 M dan dikali dengan biaya bunga pinjamannya sebesar 2,55 M. Oke, terus di sini semuanya ditotal, hasil tadi yang telah dikurangi dari fiskalnya itu ditotal semua dikurangin dengan biaya. Oke, jadi hasilnya sebagai berikut. Jadi total jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya dalam komersil adalah minus 530 juta, sedangkan dalam fiskalnya itu adalah minus 369 juta. Dan untuk laba neto selama tahun 2018 komersil itu 8,066739 ribu. Terus pada fiskal itu ada 6M 943 juta 117.061 rupiah sebagai. Oke. Sudah, di sini kita sudah koreksi. Sekarang kita lanjut untuk menginputnya dalam ISPT PPh Badan lampiran 1. Oke, di sini saya telah membuka aplikasi SPT PPh Badan dan lalu saya langsung akan menuju ke menunya. Di sini kita langsung masuk ke menu SPT PPh, kita pilih lampiran, lalu kita masuk ke formulir 1771 lampiran 1. Oke, kita buka. Nah, di sini tadi saya telah menginput data-datanya. Di sini yang ini merupakan data komersilnya yang halaman 1. Untuk halaman 2 itu merupakan koreksi positif. Yang ketiga itu merupakan koreksi negatif. Oke, di sini saya telah yang tadi dalam data ini lampiran 1 merupakan ini untuk mempermudah nanti masuk ke dalam menu-menu yang mana aja, dalam lampiran yang mana nomor berapanya. Di sini agar mempermudah. Oke, di sini saya telah membuatnya. Untuk yang hijau itu merupakan koreksi positif dan yang pink ini merupakan koreksi negatif. Oke, di sini kita lihat PPh Badan. Di sini pertama saya masukin dulu. Saya masukkan data yang koreksi komersilnya, yang data komersilnya. Oke, di sini ada peredaran usaha. Peredaran usaha kita masukin yang penjualan bersih, yang warna oranye ini kita masukin sebesar 46M617.959.000. Kita masukin, terus kita juga masukin harga pokoknya. Harga pokok penjualannya sebesar 34.270 juta. Kita masukin. Dan juga kita masuk biaya usaha lainnya, kita masukin juga sebesar 3M751.250.000. Terus hasilnya itu adalah laba neto usaha. Laba neto usaha, terus yang selanjutnya itu yang F itu biaya dari luar usaha. Ini kita total semua. Penghasilan dari luar usaha, bunga deposito, dividen, dan laba selisih kurs kita total semua. Hasilnya itu 2.020 juta. Lalu yang selanjutnya penghasilan neto dari luar usaha. Penghasilan neto dari luar usaha itu adalah sebesar 2.550 juta. Kita masukin ke sini. Oke, hasilnya itu adalah penghasilan neto dari luar usaha sebesar sekian dan jumlahnya sebesar sekian. Oke, kita lanjut ke koreksi positif. Di sini saya telah membedakan warna hijau dengan pink biar nanti mempermudah untuk penginputannya. Oke, di sini ada halaman 2. Di sini telah saya buat rinciannya sebagai berikut. Oke, ada 5L, 6D, 6D, 5L, 5B, dan 5F, 5C. Karena di sini dalam satu akun ini, dalam satu keterangan ini terdapat dalam dua penjelasan dalam SPT PPh Badan tersebut. Oke, untuk mempermudahnya, jadi nanti kita harus mengkelompokkan antara dari rekonsiliasi fiskal untuk masuk ke dalam SPT PPh Badan. Di sini untuk yang bagian A, biaya yang dibebankan atau untuk pemegang saham, sekutu atau anggota. Di sini dalam kasus yang saya tersebut ini tidak terdapat, jadi kita kosongkan saja. Terus untuk pembentukan atau pemumpukan dana cadangan itu terdapat di biaya gaji dan tunjangan. Biaya gaji dan tunjangan itu yang kita masukkan itu adalah
yang untuk bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Oke, kita masukin totalnya. Terus untuk 5C itu ini ada banyak. Jadi ada dari biaya transportasi, ada biaya sewa, biaya perawatan, pokoknya yang sehubungan dengan natura atau imbalan pekerjaan. Jadi kita totalin semua dari data tersebut, ini kita pindahin ke sini. Jadi kita dapat dapat hasil itu 494.526.000. Yang selanjutnya itu untuk D itu tidak ada, dan untuk E itu ada di dalam biaya lainnya. Biaya lainnya itu adalah bantuan dan sumbangan yang tidak diperbolehkan. Yang Tambora, kebakaran Tambora. Oke, yang selanjutnya itu ada sanksi administrasi yang dari SKPKB dengan Oke, kita masukkan ke dalam SPT PPh Badan. Oke, sudah dapat semua totalnya. Terus kita dapat jumlah sebagai berikut. Terdapat jumlah dalam koreksi positif total itu 1.765.180.661. Oke, terus kita lanjut ke koreksi negatif. Oke, dalam koreksi negatif ini juga hampir semuanya itu diklasifikasikan ke dalam 6D, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Oke, totalnya itu adalah 1.388.803. Oke, di sini juga saya telah juga buat juga tadi tabelnya di bawah 175 dengan 138.3. Oke, jadi total penghasilan neto fiskalnya itu adalah 8.443.366. Oke, selesai. Terima kasih.